Episode ke-30, Pemecatan. Aduh, Danu meringis. Dia terjatuh dari tempat tidur. Ternyata dia tadi sedang bermimpi. Tak terdengar lagi suara dari dalam kamar mandi. Baru saja Danu ingin beranjak untuk mengintip. Pintu kamar mandi terbuka. Alika keluar dengan menggunakan baju tidur lengkap. "Ngapain kamu di sini?" tanya Alika. Danu bangkit dari lantai. Dia memegang pinggang yang terasa nyeri. "Mau aku dong, mau di mana? Ini kan kamar aku juga," ucap Danu. "Keluar sana, aku mau tidur," usir Alika. "Kalau aku tidak mau?" tanya Danu. Dia mendekat ke arah Alika. "Jangan macam-macam kamu," Alika memperingatkan. "Kenapa?" Apa aku bikin kamu hamil saja? Seperti ucapanmu tadi di kafe," ucap Danu sambil menatap tubuh Alika dari atas ke bawah. "Jangan berani-berani kamu menyentuh saya," ucap Alika. "Kenapa? Kamu kan istriku, jadi sudah sewajarnya jika aku menghamilimu." Danu semakin maju. Alika mundur, sampai dia terbentur di dinding. Tak ada lagi jarak antara dia dan Danu. Lelaki itu mengunci kedua tangan Alika, sehingga tak bisa bergerak. "Lepasin aku, brengsek," teriak Alika sambil meronta. Danu menyeringai senang melihat Alika tak berdaya. Mimpinya tadi kembali hadir di ingatannya. "Meronta dan berteriaklah sesukamu. Aku semakin suka," ucap Danu. Napasnya terdengar semakin memburu. Matanya pun sudah liar menatap Alika. Danu mendekatkan wajahnya ke wajah Alika. Gadis itu menggeleng. Baru saja wajah Danu menyentuh pipi Alika ketika terdengar bunyi. Buh. "Ah, sakit." Alika menendang tepat di sela paha Danu, membuat lelaki itu seketika berteriak. Dia tersungkur menahan sakit. Napasnya sesak, kedua tangannya memegang sela pahanya. Alika berlalu meninggalkan Danu yang masih kesakitan. "Siapa suruh ingin bermain denganku? Rasakan akibatnya." Pagi ini Alika telah bersiap. Rencananya akan ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang tengah dia hadapi. Uang dari Bu Marni masih tersimpan di dalam tas. Dia meninggalkan Danu yang dari semalam belum juga keluar dari kamar atas. Sama sekali dia tak peduli dengan keadaan suaminya itu. Danu yang semalam kesakitan sampai tertidur akhirnya terbangun. Rasa sakit masih dia rasakan. Emosinya kembali memuncak. Dengan tertatih dia bangkit, lalu berusaha melangkah keluar kamar. Turun tangga dengan sangat hati-hati. Dia mencari ke sekeliling rumah, tapi dia tak menemukan istrinya. Dia menyerah kembali masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Danu mencari HP-nya, membuka akun berlogo hijau lalu mencari nama Maya. Kemudian menekan gambar telepon. Tak berselang lama, Maya mengangkat panggilannya. Namun karena dia sedang berada di salon, jadi tak bisa berbicara lama. Dia meminta Danu menjemputnya setelah 2 jam. Karena waktu masih lama, lelaki itu memutuskan kembali tidur. Alika melangkah memasuki kantor tempat dia pernah bekerja. Beberapa hari ini dia mengabaikan panggilan telepon dari Pak Imam. Saat hendak memasuki ruangan, Pak Imam dirinya dicegah oleh seorang gadis cantik yang dia tak kenal. "Maaf Bu, sudah janjian dengan Bapak?" "Belum, tapi biasanya juga tidak perlu janjian jika bertemu Bapak," jawab Alika. "Maaf, Pak Imam sudah tidak di sini lagi. Perusahaan ini sudah diambil pemilik yang sebenarnya. Pak Imam sebenarnya cuma diamanahkan untuk menjalankan perusahaan ini," jelas wanita itu. Pintu ruangan tempat Pak Imam terbuka. Seorang lelaki keluar. Alika dan lelaki itu tertegun. "Sudah lama?" tanya lelaki itu setelah menguasai keadaan. Alika mengangguk, tak menyangka kalau lelaki tersebut adalah Hamid, pemilik kafe tempatnya bertengkar kemarin. "Ayo kalau begitu kita bicara di dalam saja. Silahkan masuk." Hamid mempersilahkan Alika masuk ke dalam ruangan terlebih dahulu. Dengan ragu, gadis itu melangkah masuk. "Silahkan duduk," suruh Hamid. Dia melihat Alika masih berdiri mematung. "Terima kasih." Alika duduk setelah mengucapkan terima kasih. "Perkenalkan, saya Hamid. Kamu siapa namanya?" tanya lelaki itu membuka percakapan. Saya Alika," ucap Alika. Dia menyambut uluran tangan Hamid. "Kalau boleh tahu ada keperluan apa mencari Pak Imam?" tanya Pak Hamid.
Halika mulai menceritakan kronologi sejak dia tak enak badan. Kemudian Raka menawarkan diri untuk membantu. Lalu kemudian ketika dia menolak pernyataan cinta teman kantornya itu, sampai buntutnya dia dipanggil oleh Pak Imam. Kemudian dituduh penggelapan uang perusahaan, dipaksa mengundurkan diri. Kemudian disuruh mengganti kerugian perusahaan. Sampai terakhir, maksud kedatangannya untuk mengganti kerugian perusahaan. Hamid mendengar dengan serius. Beberapa kali dia nampak mencatat apa yang dikatakan Alika. Setelah Alika selesai bercerita, Hamid menelpon sekretaris yang tadi mencegah Alika, memintanya segera memanggil Raka untuk ke ruangannya sekarang. Selama menunggu, Hamid sibuk dengan laptop dan Alika sibuk dengan HP-nya. Dia mencari kesibukan. "Permisi, Bapak memanggil saya," ucap Raka. Dia baru saja masuk ke ruangan Hamid. "Silahkan duduk," ucap lelaki itu. Raka mengangguk, lalu maju menuju kursi di depan Hamid. Dia sempat terkejut ketika melihat Alika duduk di kursi yang satunya. Alika masih menatap HP. Dia malas menatap Raka. Dia membenci laki-laki itu karena Alika harus menikah dengan Danu. "Baiklah, Pak Raka, langsung saja. Saya pikir Bapak sudah tahu untuk apa Anda di sini. Jadi silahkan ceritakan yang sebenarnya," ucap Hamid. "Maksud Bapak apa? Saya tidak mengerti," tanya Raka pura-pura bingung. "Baiklah, kalau begitu, Pak Raka silahkan ke bagian HRD, ambil surat pemecatan Bapak dan pesangon. Saya tidak ingin punya karyawan yang suka memfitnah," ucap Hamid. Dia memberi kode agar Raka keluar. "Bapak tidak bisa memecat saya seenaknya. Itu melanggar aturan. Saya tidak salah apa-apa. Pasti perempuan brengsek ini yang mengadu. Tidak kepada Bapak," kata Raka. Dia menunjuk Alika. "Kalau iya kenapa?" tanya Hamid. Mau saya dong. Pecat siapa? Ini perusahaan saya. Jadi lebih baik kamu keluar sekarang atau saya panggil security," lanjutnya dengan raut wajah dingin. "Awas kalian, akan aku balas penghinaan ini." Raka menunjuk Alika dan Hamid bergantian, lalu berdiri dan menendang kursi tempatnya duduk, dan keluar dengan membanting pintu. "Astagfirullah," ucap Alika dan Hamid bersamaan. "Alika, aku mau kamu bekerja lagi di perusahaan ini, dan saya tidak mau terima alasan. Besok kamu sudah harus berkantor," putus Hamid. "Baiklah kalau Bapak memaksa," ucap Alika. "Oh ya, sebagai permintaan maaf, saya ingin mengajak kamu makan siang. Ingat, saya tidak suka ditolak," canda Hamid. Alika tersenyum lalu mengangguk. "Pak, sebelum kita pergi makan, kok Bapak bisa langsung percaya ucapan saya? Kita kan baru ketemu." "Karena kemarin sebelum saya masuk, saya sudah meminta tim untuk mengaudit perusahaan ini, dan tidak ada kerugian sama sekali, malah keuntungan yang berlipat-lipat. Saya memecat Pak Imam karena dia berusaha menggantikan posisi saya sebagai CEO." Alika kembali mengangguk. Dia lalu bangkit disusul Hamid, melangkah keluar dan menuju mal yang ada di samping kantor Hamid. Maya yang sedang duduk menunggu Danu, heran melihat Hamid berjalan bersama Alika. Hatinya panas, dia tak rela gadis itu jalan dengan mantan pacarnya. "Masih lama? Cepatlah kemari, lihat kelakuan istri barumu." Maya mengirimkan chat ke Danu, tak lupa video Alika dan Hamid sedang berjalan memasuki restoran siap saji. Dia kirimkan juga.